Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian mutu pendidikan. Sebenarnya apa sih pengertian mutu pendidikan itu? Jadi, mutu pendidikan adalah suatu kualitas baik atau buruknya proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, proses pembelajaran tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan mindset seseorang secara sadar dalam usahanya untuk mendewasakan diri melalui bimbingan pelajaran dan pelatihan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan konsep dasar peningkatan mutu. Di sini saya mengambil beberapa konsep dasar manajemen peningkatan mutu menurut Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Pendidikan tahun 2021 halaman 83, di mana di dalam buku tersebut ada 3 konsep dasar. Nah, untuk yang pertama, otonomi. Otonomi ini merupakan suatu kemandirian dalam mengatur atau mengurus diri sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah dalam program dan pendanaan yang merupakan otak ukur utama kemandirian secara terus-menerus untuk kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah. Nah, untuk yang kedua yaitu fleksibilitas, di mana fleksibilitas ini merupakan keleluasaan yang dimiliki oleh sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, ada peningkatan partisipasi, di mana peningkatan partisipasi ini merupakan penciptaan lingkungan yang demokratik, di mana warga sekolah yaitu guru, siswa, karyawan, dan warga masyarakat atau orang tua siswa, yang didorong secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai konsep Total Quality Management atau TQM. Nah, menurut Salis dalam Mulyasa tahun 2006, TQM dalam pendidikan adalah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan masa yang akan datang. TQM ini dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang berkualitas, karena TQM mempengaruhi semua fungsi juga proses dalam pendidikan tersebut. Untuk sekolah yang saya jadikan sebagai objek observasi yaitu sekolah MTS Jamiatul Huda. Sekolah ini sudah mulai menerapkan TQM yang dimana pada awal didirikannya sekolah ini, sekolah hanya mendapat 2 kelas saja dengan 60 siswa. Namun dari tahun ke tahun MTS mengalami peningkatan yang sangat pesat. Nah, pada tahun 2018 terjadi pergantian kepala sekolah dari Bapak Haji Janim Supriyatna MPD kepada Bapak Awaludin Ahmad SPD. Nah, di tahun inilah sekolah mengalami peningkatan yang sangat baik sampai sekarang. Yang biasanya hanya mendapat 2 kelas saja per tahun dengan total kelas 6 kelas, sekarang menjadi 3 kelas per tahunnya dengan total kelas 9 kelas. Nah, dan pemasukan finansial juga dari wali murid juga mengalami peningkatan. Dulu, sekolah ini atau MTS tidak pernah mengadakan acara wisuda. Namun, sejak lulusnya angkatan 2017, baru pertama kali mengadakan acara wisuda dan liburan kelulusan. Karena sebelum itu, MTS tidak pernah mengadakan acara tersebut, hanya liburan kelulusan saja. Mulai dari tahun 2017, MTS selalu mengadakan acara wisuda yang sampai sekarang sudah menjadi kegiatan akhir tahun. Sarana dan prasarana di MTS Jamiatul Huda ini pun ikut meningkat dan bertambah. Tahun ini, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2021, sekolah sedang melaksanakan pembangunan berupa 5 petak kelas, di mana pembangunan ini dilaksanakan dengan bantuan dari PT Harosa Dharma Nusantara atau HDN sebanyak 800 juta rupiah. Nah, dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk pembangunan, memperbaiki masjid dan musola, memperbaiki perpustakaan, serta pada bulan September 2021, sekolah mendapatkan bantuan juga dari PT Hyundai berupa 28 meja dan kursi.
papan tulis, dan 2 buah lemari. Meskipun sekolah belum mempunyai prasarana yang cukup memadai, namun sekolah setiap tahunnya selalu mendapat prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Contohnya sepak bola, volleyball, tenis meja, pramuka, dan lain-lain. Sekolah berharap di tahun-tahun yang akan mendatang bisa menambah sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan siswa agar pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah yang telah mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab implementasinya kepada provinsi, kabupaten, dan sekolah agar dapat berjalan dengan efektif dalam konteks kebijakan dari manajemen ini. Sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan perlu menyediakan fleksibilitas yang memadai yang akan memungkinkan kabupaten dan sekolah untuk mengkaji dan meningkatkan mutu di wilayah prioritas yang mencerminkan faktor konseptual sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, untuk lebih lanjutnya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab 2 Pasal 2 dan Ayat 2 yang ditegaskan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan hendaknya dilakukan 3 hal penting, yakni akreditasi, evaluasi hasil belajar, dan sertifikasi guru. Nah, pada salah satu sekolah di daerah Bojongmangu, yakni MTS Jamiatul Huda, telah menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut diantaranya siswa wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler, waktu belajar dipertambah, awalnya masuk pada pukul 13.00 sampai pukul 16.30, sekarang waktu belajar menambah 30 menit, sehingga jam pulang menjadi jam 17.00. Karena mengingat sekarang sedang dalam masa pandemi, serta sekarang MTS sudah memiliki guru dengan 1 mata pelajaran masing-masing, di mana dulu satu guru bisa merangkap 1 sampai 2 mata pelajaran. Namun sekarang sudah memegang masing-masing 1 mata pelajaran. Dan sekolah membuat kebijakan baru di mana untuk kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan di sekolah diberhentikan terlebih dahulu. Pada sekolah MTS Jamiatul Huda, implementasi pembelajaran pada masa pandemi ini sudah tidak menggunakan metode daring lagi, melainkan sudah melaksanakan tatap muka terbatas, di mana sekolah membuat sesi belajar untuk kelas 9. Dia belajar pada hari Senin dan Selasa, kelas 8 pada hari Rabu dan Kamis, dan kelas 7 pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, dalam 2 hari pertemuan tersebut, sekolah memaksimalkan semua pelajaran dalam 2 hari tersebut. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Untuk faktor pendukung dalam peningkatan mutu pendidikan di MTS Jamiatul Huda, diantaranya dari segi tenaga pendidik. Kualitas dalam mengajarnya baik, ekstrakurikuler maju, sehingga potensi-potensi siswa jadi lebih terarah. Banyak ekstrakurikuler yang masuk dalam ajang olahraga kompetensi siswa tingkat Provinsi Jawa Barat di bidang tenis meja, tunggal putra dan putri, volleyball putra dan putri di ajang Aksioma Tingkat Wilayah Jawa Barat, dan ekstrakurikuler sepak bola menghasilkan putra-putra kabupaten. Untuk faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Jamiatul Huda, diantaranya dari segi biaya sekolah, masih kekurangan biaya untuk menambah sarana dan prasarana di sekolah, kurangnya sarana olahraga seperti lapangan futsal, badminton, serta kurangnya jumlah komputer dan laptop.